Selamat datang di video edukasi kita kali ini. Kalau kamu pernah merasa marah, senang, ataupun sedih ataupun gembira, jangan khawatir itu karena emosimu berubah cepat. Remaja seusia kamu memang sedang mengalami banyak perubahan, salah satunya perubahan emosi. Nah, karena itu kami punya program keren yang bernama Emokit. Program ini akan membantu kita dalam mengenal dan mengelola emosi dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Jadi, ayo saksikan video kami. Apa itu Emokit? Emokit adalah video edukatif yang dibuat khusus untuk kalian siswa SMP. Di sini kita bakal bahas hal-hal penting seputar emosi, mulai dari apa itu emosi, kenapa emosi bisa naik turun, sampai cara ngatasinya biar kamu makin tenang dan fokus. Ya, jadi kenapa harus ada program ini? Karena masa SMP itu penuh dinamika. Ada tekanan tugas, drama pertemanan, ekspektasi orang tua, sampai pengaruh media sosial. Semua itu bikin jadi emosi campur aduk. Nah, Emokit ini hadir sebagai tempat belajar yang aman dan nyaman untuk membantu kamu memahami diri sendiri. Selain belajar soal emosi, kamu juga belajar nilai-nilai keren dari Pancasila, kayak empati, kerjasama, cara menyelesaikan masalah tanpa emosi, dan sikap adil kepada sesama. Jadi, bukan cuma pintar secara emosi, tetapi juga berkarakter. Dalam video mengenal dan mengolah emosi di usia remaja, kamu dapat melihat penjelasan tentang emosi contohnya, situasi yang bikin emosi naik turun, dan juga teknik-teknik simpel buat mengatasinya. Semuanya dapat dikemas dan dengan visual yang fun, warna-warna yang cerah, dan narasi yang gampang dipahami. Kamu tahu nggak apa itu emosi? Emosi ya? Coba kamu bayangin palet lukisan. Itu kan penuh dengan warna, ada warna merah, kuning, hijau, bahkan hitam. Nah, emosi tuh gitu. Emosi tuh berwarna-warna. Yang merah itu mungkin mereka lagi semangat-semangatnya, hitam mereka lagi sedih, hijau mungkin ya mereka lagi ceria gitu kan. Nah, jadi campuran-campuran unik itulah yang bikin kamu penuh cerita. Dan itulah yang dapat mengontrol emosimu. Jadi, emosi itu seperti reaksi alami tubuh dan pikiran terhadap apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, dan apa yang kamu rasakan. Contohnya, ya seperti yang saya katakan tadi, contohnya ada emosi seperti rasa bahagia, sedih, marah, dan takut. Tapi tenang aja, itu semua normal kok. Oh, makasih ya Flo infonya. Oke, sama-sama. Udah, mana pengerjaan kerja kelompok itu, Pak? Nah, teman-teman, itulah contoh marah. Contoh marah biasanya disebabkan karena tugas kelompok dibebankan kepada seseorang. Terus yang kedua biasanya karena teman biasanya dia sedang bercanda, mengukau, membuat sakit hati. Dan marah ini juga bisa disebabkan dengan emosi. Nah, itu tadi bentuk salah satu emosi naik turun, yaitu cemas. Cemas itu diakibatkan oleh beberapa hal. Yang pertama itu ada cemas ingin presentasi di kelas. Yang kedua itu ada cemas ketika dia ingin tampil di panggung. Dan yang ketiga, cemas itu dapat diakibatkan oleh ketika tugas tidak siap untuk diberikan besok. Jadi, cemas itu adalah salah satu contoh emosi naik turun. Mas boleh mau udah ngeluarin nilai UTS coy. Iya. Aku cek dulu ya. Coba cek. Yes, nilai aku 100. Jawabannya kamu berapa, Pi? Nilaiku remeh lah. Nah, itu merupakan contoh situasi yang dapat membuat emosi naik dan turun. Rasa marah, rasa sedih, rasa senang.
teman-teman mereka tadi ada yang sedih karena nilainya di bawah KKM dan ada yang senang karena dapat nilai yang memuaskan. Dan salah satu penyebab rasa sedih dan senang bukan hanya karena nilai loh teman-teman. Misalnya rasa senang ketika kamu dipuji oleh temanmu, dan rasa sedih jika kamu mungkin dimarahi temanmu atau dijauhi temanmu. Nah, selanjutnya teman-teman semua sudah melihat kan tadi macam-macam emosional. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi emosional dengan simpel dan menarik. Dengan menulis apa yang kamu rasakan, itu berarti kamu menceritakan apa yang kamu rasakan. Setelah itu, kamu robek, kamu remuk-remukin, kamu buang. Itu sudah salah satu trik untuk mengatasi emosi tanpa melampiaskannya ke orang lain. Nah, salah satu cara mengelola emosi yang saya akan paparkan di sini adalah dengan mendengar musik. Dengan mendengar musik kita dapat menenangkan emosi kita. Dengan musik-musik yang seperti baru saya katakan ini musik ini mengajarkan tentang cara mengendalikan emosi dan menenangkan emosi saat kita sedang marah. Jadi, mendengarkan musik bisa juga meredakan emosi dari diri. Intinya, yang semangat itu, kamu harus lebih fokus kepada masa depanmu. Gak perlu mengurangkan kata-kata orang. Jadi, peristiwa yang barusan merupakan contoh dari penerapan dengan bercerita kepada orang yang percaya atau sahabat atau teman yang dapat dianggap aman. Jadi, dengan bercerita kepada teman, tentunya kita dapat meluapkan isi hati kita, menceritakan masalah-masalah kita, dan teman juga dapat akan memberikan solusi kepada kita. Dengan begitu, segala emosi, masalah kehidupan dapat terselesaikan dengan baik. Selain itu, bercerita dengan teman akan memberikan kita semakin percaya diri dan semangat dalam menjalani kehidupan kita. Demikian pemaparan mengenai Emo Kids, Emotional Kids. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Kelompok 2, Kenali diri, kendalikan emosi.